formalnya terbukti, maka itu sudah bisa langsung dilaporkan. Ya, dalam konteks ini Doktif tidak ada persoalan ketika dia melaporkan. Pertama, sudah ada BPOM public warning pada saat itu yang menyebutkan bahwa produk DRL yang dimaksud telah melanggar undang-undang bla 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 bla. Ini sebagai lawyer, karena juga Doti di sini juga ada lawyer di sini. Nah, sebenarnya etis nggak sih seorang lawyer untuk menawarkan jasanya kepada klien, ya, agar dia bisa membantu klien tersebut di publik? Apakah etis? Karena kan Doti kan nggak tahu sebagai seorang dokter, ya, Doti nggak tahu. Sama seperti dokter juga tidak boleh menjanjikan kesembuhan. Misal, Doktif ada obat nih, ditawarkan, Ibu pakai obat ini, Ibu pasti sembuh. Itu tidak boleh. Karena menjanjikan kesembuhan itu tidak etis bagi seorang dokter. Itu. Dokter juga tidak etis menjual obat. Ini bukan skincare, ya, obat. Tapi kalau skincare itu di luar konteks dari obat, ya. Itu yang kita diskusi kemarin bersama dengan teman-teman dokter yang lain. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, Dokter ingin tanya kepada Kohani, untuk Kohani ada di sini. Terima kasih. Sebenarnya apa sih buah-buah yang bisa kita lihat dari seseorang yang ingin benar-benar menjadi seorang mu'alaf? Seperti itu udah. Makasih. Yuk kita kasih kesempatan dulu kepada Mas Gatot dulu yang masuk duluan, ya. Silakan Mas Gatot. Kita mulai ya di 3 menit. Oke, terima kasih Doktif. Salam kenal semua. Saya perkenalkan kembali, saya Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Smart Konsumen, yang juga sebagai seorang pengacara dan kurator serta dosen di salah satu di kampus di Surabaya, ya. Saya banyak bareng sama Doktif, tapi menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, ini bisa di-clearkan bahwa saya tidak pernah, walaupun dekat dan bersahabat dengan Doktif, menawarkan diri untuk menjadi pengacara beliau. Walaupun kita bareng-bareng di Komisi 6 pada saat itu berjuang, ya, untuk memperjuangkan hak-hak pelindungan konsumen. Itu menjawab yang ketiga, dan itu dilarang secara etik. Tidak boleh seorang lawyer menawar-nawarkan diri untuk agar jasanya dipakai. Itu tidak boleh. Itu pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apakah harus ada akibat hukum ketika konsumen melaporkan. Dalam konteks, ya, ini nanti bisa diklarifikasi, saya tidak 435, 138 Undang-Undang Kesehatan, pasal 8, pasal 9, terus junto pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di mana pasal-pasal yang saya maksudkan dan saya sebutkan tadi itu merupakan delik formil. Delik formil itu tidak perlu menunggu akibat, ya. Ketika yang disebutkan dalam undang-undang itu sudah terjadi, ada formalnya terbukti, maka itu sudah bisa langsung dilaporkan. Ya, dalam konteks ini Doktif tidak ada persoalan ketika dia melaporkan. Pertama, sudah ada BPOM public warning pada saat itu yang menyebutkan bahwa produk DRL yang dimaksud telah melanggar undang-undang bla 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 bla. Doktif juga sebagai konsumen akhir, ya, konsumen akhir, sehingga dia bisa melaporkan, ya, dalam konteks dia sebagai korban, ya. Jadi tidak perlu harus menunggu akibat. Ini yang banyak disalahpahami dan ditafsirkan yang keliru. Harus ada akibat. Akibat bagaimana? Karena pasal-pasal yang dimaksud itu delik formil, ya. Ketika sesuatu produk tidak boleh menjanjikan, di mana unsurnya itu tidak sesuai dengan mutu, tidak sesuai dengan kandungan. Lah, kalau sudah tidak sesuai dengan kandungan, masa harus ada akibat? Masa harus benjol-benjol? Masa harus kemudian luka dan sebagainya? Ya tidak, karena itu delik formil, ya. Terus berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bismillah, nilai ada mahasiswa saya.
Ah, tadi yang pertanyaan Satu menit belum selesai ya, 1 menit tambahan boleh, itu tambahan 1 menit. Yuk, buruan. ya. Tergantung. Ya. Kalau yang pertanyaan tadi itu untuk Koko, sedangkan pertanyaan yang pertama itu untuk Bang Jeffrey karena sebagai lawyernya berkaitan dengan laporan gantung. Teknisnya seperti karena saya sebagai lembaga perlindungan hukum, maka ya konsumen berhak untuk melaporkan, baik itu melalui BPSK, baik itu melalui BPKN atau langsung melalui polisi. Tidak ada masalah itu. Gitu ya. Oke, dari saya cukup, Doktif. Oke, kalau gitu selanjutnya ke Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Ya, selamat malam semua. Pengantar saya begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak perlu membahas satu kasus per kasus, tetapi saya akan tetap menjawab pertanyaan secara umum. Begini, sebelum saya masuk ke poin 1, kita harus tegas dulu menyatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu kita harus pegang. Semua lawyer harus berpedoman terhadap hal tersebut. Artinya, siapapun terlapornya, siapapun tersangka, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dinyatakan bersalah. Itu dulu ya pengantar saya. Ya. Kemudian, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gatot, begini, mengenai delik formil, tentu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada yang dimaksud delik formil, ada yang dimaksud delik material, bahkan ada juga di situ ranah perdata. Delik formil itu apa yang tadi disampaikan, tidak harus ada akibat, itu benar. Tetapi begini, kita harus paham dulu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk, tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Nah, konsumen itu apa? Kita harus baca di pasal 1. Ini pasal utamanya. Konsumen adalah orang yang mengonsumsi atau keluarga atau makhluk hidup yang mengonsumsi secara langsung, atau tadi dikatakan konsumen akhir tetapi harus digunakan. Lalu kemudian di pasal 5 ada yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan konsumen beritikat baik, begitu kan? Jadi kita harus berlandaskan hal-hal tersebut sebelum kita masuk ke ranah pidananya. Konsumen itu harus beritikat baik. Apa yang dimaksud beritikat baik? Nah, itu nanti biarkan hukum yang menjelaskan. Jadi kita tidak dipanggil, kita menjelaskan ini, ya kita dia harus mengenali produk itu seperti apa. Satu. Jadi dia sebelum beli dia harus mempelajari dulu produk-produk itu seperti apa. Tujuannya juga untuk kebaikannya dia untuk dikonsumsi. Tetapi ketika konsumen memiliki tujuan lain dalam membeli sebuah produk, maka dapat dikategorikan sebagai konsumen tidak beritikat baik. Lalu kemudian kita yang tadi disampaikan oleh Mas Gatot, delik formil memang tidak perlu ada akibat, tapi jangan lupa ada konsumen di situ. Konsumen yang mau melaporkan walaupun dia tidak ada akibat di sana, maka konsumen itu wajib membuktikan bahwa memang dia mengalami kerugian terkait dengan produk yang dibeli. Kenapa? Karena batasannya itu di pasal 19. Seluruh pasal konsumen itu muaranya kembalinya adalah harus dikonsumsi terlebih dahulu. Tidak perlu ada akibat. Katakanlah nih, kita menggunakan obat, oh nggak ada akibat. Saya ini baik-baik saja walaupun obat itu katakanlah tidak ada efek apapun ke saya, efek samping pun tidak ada. Tetapi dia tetap harus membuktikan bahwa dia adalah sebagai konsumen beritikat baik. Salah satunya adalah dia sudah mengonsumsi barang atau produk tersebut. Berikutnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan yang berhak melaporkan adalah konsumen akhir, dan pelaku usaha itu kan macam-macam di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada produsen, ada distributor, ada penjual, ya kan? Nah, tanggung jawab pidananya itu masing-masing. Jadi kalau ada orang menjual lalu kemudian dijual kembali, katakanlah nih ada produsen menjual kepada distributor, distributor menjual kepada penjual ecer. Ketika penjual ecer itu menjual kembali, tanggung jawab pidananya adalah di penjual ecer itu. Karena tanggung jawab pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bertingkat, begitu. Jadi nggak bisa kita belinya dari A, kita melaporkan langsung ke distributor. Itu nggak bisa seperti itu. Kita harus melaporkan penjual dari mana produk kita itu dibeli, begitu. Lalu kemudian
Udah sekali balik lagi lagi. terakhir nih, bagi saya begini, konsumen walaupun dia tidak harus ada akibat berkaitan dengan mengkonsumsi barang tersebut, tetapi paling tidak dia harus membuktikan bahwa dia sudah menggunakan produk itu dengan tujuan apa? Membuktikan bahwa dia adalah konsumen yang beretikat baik. Itu dulu. Nah, Karena apa? Hukum itu harus beretikat baik. Oke. Etis nggak menawarkan? Udah buruan, 3 tuh. Kalau saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi lawyer seseorang. Kalau saya nih, anti bagi saya untuk menjajakkan diri saya supaya orang menggunakan jasa saya begitu. Itu aja cukup. Oke, thank you, makasih. Silakan untuk lawyer Willy. 3 menit ya. Yuk, untuk lawyer Willy silakan. Ayo. Oke, terima kasih Doktip atas kesempatannya. Selamat malam buat semuanya. Ada Bang Gatot, ada Jeffrey, ada Pak Hani, dan ada Dedi. Dan terima kasih juga kesempatan yang baik ini diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febdan Willy Atmaja, SHMH, selaku sekarang ini menjadi Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera, ataupun disingkat dengan LBH-KIS, yang dimana dari 2.720 lembaga yang terdaftar di Kemenkumham, LBH-KIS satu-satunya di Indonesia yang leg spesialis satu-satunya sebagai pendamping hukum masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, klinik, apotik, rumah sakit, dan penunjang alat kesehatan satu-satunya di Indonesia. Adapun masuknya saya sebagai materi pun juga malam hari ini. Malam ini saya mewakili daripada nama lembaga yaitu LBH-KIS yang leg spesialis untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun anggota-anggota dan DPW ataupun DPD ini tersebar di beberapa provinsi, baik itu sampai ke tingkat NTB dan juga Papua. Dan begitu pun juga mitra-mitra daripada lembaga kami pun juga tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan ini memang punya legal standing berdasarkan atas nama lembaga yang memang leg spesialis. Itu pun juga dulu yang harus dipahami. Jadi bukan atas nama saya pribadi menjajah-jajakan untuk menawar-nawarkan kepada orang-orang supaya saya jadi pengacara. Enggak, karena kita juga banyak kerjaan dan banyak juga mitra kita yang memang selalu kita kasih edukasi pemahaman supaya masyarakat semakin melek hukum dan mengetahui duduk permasalahan hukum itu seperti apa. Nah, jadi terkait dengan permasalahan yang memang sudah dialami ataupun dengan laporan yang berkaitan dengan Doktip melaporkan untuk kepada Richard Lee, saya pun juga dengan kami atas nama lembaga tidak masuk ke ranah sana. Karena kami sifatnya independen dan melihat perkara ini secara cermat dan juga melihat perkara ini secara utuh. Ini yang terjadi, kami menyatakan tenaga medis melaporkan tenaga medis dari awal. Nah, yang dimana kalau sudah ada juga diklarifikasi bahwasanya seolah LP gantung itu seperti apa, boleh saja yang namanya pengacara mendapatkan kuasa seperti itu, tapi kan tidak perlu diumbar. Karena itu adalah rahasia kita sebagai lawyer mendampingi klien kita. Karena dilektum dilekti atau kolokusnya memang ada di provinsi di sini, tapi klien kita adanya di provinsi lain ataukah di luar negeri, kita bisa sembari memang menunggu klien kita datang, kita pun juga bisa mewakili untuk buat laporan. Akan tetapi klien kita lah yang akan melengkapi keseluruhannya, karena yang mempunyai alat bukti dan saksi pun juga tetap klien kita. Nah, terkait dengan pembelian ataupun juga penjualan, itu pun juga tetap klien kita. Kita nggak bisa, misalkan dikuasakan kepada klien untuk ngerobohin rumah orang, ataukah dikuasakan kepada klien untuk melaporkan orang lain, ini pun juga belum saya dengar pengacara seperti itu. Tapi kalau triknya, itu memang udah ada juga, kita juga memahami terkait internal bahasanya untuk melaporkan seseorang walaupun memang itu menjadi klien kita. Nah, tapi itu bukan untuk diumbar karena itu akan menjadi celah hukum bagi lawan untuk menjatuhkan daripada klien kita. Ini yang perlu jadi catatan buat Doktip. Makanya saya selalu ingatkan, jadi jangan juga mengumbar segala sesuatunya itu yang akhirnya offset. Nah, begitupun berkaitan dengan undang-undang.
yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Kesehatan. Nah, malam hari ini, kesempatan malam hari ini, saya selama dengan Undang-Undang 17 tahun 2023, pengganti 36 tahun 2009, adapun PP 28 tahun 2024, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2025, kami sudah ribuan halaman yang kami baca, karena kami lembaga leg spesialis. Dan kami pun juga paham terkait dengan analisis hukum yang memang menjadi permasalahan ini, termasuk di dalam PP 28. Sabar dulu, Dokter. Udah nggak bisa, kita semuanya sama kok, aturannya sama, ditambahkan 1 menit ya. Tadi soalnya nggak menggunakan waktu dengan cermat ya, jadi kan haruskah ada korban, tadi belum dijawab ya, jadi hanya untuk lebih ke penawaran LBH-nya ya, itu silakan, itu nggak apa-apa. Jadi di sini kita sesuai aturan 3 menit tambah 1 menit ya, berarti kan udah selesai, semuanya dapat hak yang sama. Oke, terima kasih, lanjut. Silakan Mas Dedi, 3 menit ya, kita kasih waktu, yuk. Oke, ini saya coba nanggapi Bang Jeffrey aja. Atau gini lah, teman-teman, gini, ini kan saya versi ini ya, versi netizen, karena kan saya bukan lawyer, tapi saya membaca. Bang Jeffrey, ini kan pelanggaran pasal 62 itu kan mengatur tuh jelas, ya, pasal-pasal yang dilanggar yang akan dikenakan sanksi itu kan pasalnya 8, 9, 10, 13 sampai 17 lah, itu ya Bang ya. Nah, itu pasal-pasal itu kan pidana. Kalau perbuatan yang diatur di situ dilanggar, maka pidana sanksinya. Nah, sekarang kita ambil sampel, kita ambil contoh. Misalnya pasal 8 aja kita ambil contoh ya. Pasal 8 undang-undang ini mengatakan ayat 1, pelaku usaha Doktip, minta on cam ya, Doktip ya, biar kita bisa enak ngejelasinnya. Jadi biar benar-benar keilmuannya dapat gitu loh, Doktip. Terima kasih. Gak bisa, on cam itu adalah hak masing-masing. Ada yang mau, ada yang nggak. Mungkin dalam yang penting narasinya, Bang. Oke, mau on cam silakan. Biar apa yang keluar itu memang benar-benar dari akal dan pikirannya, begitu. Biasa berbicara diam, Bang Willy. Tolong hargai. Yuk. Bang Willy kebiasaan deh. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Jadi gini, itu kan pasal 8 itu kan bunyinya jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang huruf A tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan. Itu contohnya. Itu jangan dilakukan. Karena kalau itu dilakukan oleh pelaku usaha, sanksinya ada di pasal 62, Bang. Ancamannya langsung. Jadi ini tidak berbicara konsumen, tidak berbicara korban. Berbicara subjeknya adalah pelaku usaha itu. Kalau dilakukan, kena deliknya. Nah, kemarin Abang bilang, kita ambil sampel pasal 9 lagi. Ya, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah huruf A misalnya, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus standar mutu tertentu. Jadi pelaku usaha dilarang menawarkan. Sanksinya kalau itu dilakukan, konsekuensinya kena sanksi di pasal 62. Di sini tidak berbicara tentang siapa korbannya, Bang. Berbicara tentang pelaku usaha sebagai subjek sebagai subjek hukum di sini gitu loh. Dia dibatasi kegiatannya terkait tentang promosi dalam hal ini, sesimpel itu. Jadi tidak butuh korban. Nah, bicara korban atau konsumen yang Abang bacakan tadi itu saya tahu juga itu di penjelasannya tentang konsumen itu apa-apa gitu kan, yang memakai, yang menggunakan ya kan untuk diri sendiri atau keluarga gitu kan, atau apa gitu. Nah, itu adalah untuk kepentingan kalau dia menggugat, Bang, minta ganti rugi. Butuh statusnya sebagai konsumen. Jadi pasalnya semua udah jelas, clear. Sekian dan terima kasih. Oke, terus udah ya, berarti nggak mau ditambahin lagi karena tadi sempat kepotong. Ada bisa ditambahkan, menitnya ditambahkan pada Mas Dedi. Nah, saya pikir untuk sementara itu aja, Doktif, karena saya kan baru masuk. Itu saya hanya menegaskan itu aja. Jadi ini deliknya bukan delik material. Ya, tidak perlu di sini ada korban. Karena kalau bicara pidana tuh korban tuh kita nggak bahas, Bang. Itu Pak Hakim itu fokus dituduhkan apa, bantah saja. Dituduh melakukan promosi yang menyesatkan, ya udah bantah saja itu bahwa klien saya tidak melakukan itu loh. Di situ tuh bukan sidang untuk menghakimi atau mempermasalahkan pelapornya siapa.
tidak punya legal standing. Salah, ini kan delik formil, jenis delik biasa, delik umum. Siapapun bisa melaporkan, tidak membahas tentang pelapor di sini. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, penutup ya, korban atau konsumen itu hanya kalau berbicara tuntutan ganti rugi, dan kalau menurut saya itu untuk pertimbangan oleh hakim ketika memvonis, bisa jadi itu hal yang akan memberatkan kalau korbannya lumayan banyak. Sekian dan terima kasih. Ya udah ya, makasih ya. Jadi di sini aturannya jangan memutus omongan, kasih kesempatan berbicara sesuai dengan menitnya. Tidak ada yang memutus karena nanti pasti akan mendapatkan giliran masing-masing gitu ya. Jadi biarkan mereka mendapatkan haknya sesuai dengan haknya. Kembali lagi ke Doktif ya. Tadi ada pertanyaan yang agak juga sedikit mengganggu Doktif, mungkin ke teman-teman yang lain. Apakah dengan mengumbar. Jadi tadi ada perkataan bahwa Doktif itu jangan mengumbar bahwa pelapornya itu bukan Doktif. Itu tidak setuju. Kenapa? Karena yang mengumbar itu adalah preskon yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya yang melakukan preskon bahwa pelapornya adalah saudara HH, di mana itu adalah lawyernya Doktif, ya, melaporkan saudara DRL, jadi bukan Doktif ya yang mengumbar itu. Dan apakah ada hukumnya yang melarang bahwa Doktif mengatakan bahwa pelapornya itu bukan Doktif? Ya, yang pertama tadi ada hukum, karena kita di sini ngomong dari segi hukum semuanya. By data, by hukumnya apa? Kalau memang tidak ada hukumnya, ya itu adalah hak yang bisa dilakukan oleh Doktif. Kenapa? Karena Doktif diserang. Gitu. Seolah-olah Doktif ini tidak melaporkan namanya sesuai dengan pelapor, yaitu Doktif gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Mas Gatot atau Bang Willy atau Mas Dedi. Ya, kita cukup kasih waktu 2 menit aja ya untuk itu ya. Oke. Silakan. Yuk, mungkin tambahan Mas Gatot tadi jawabnya dari, mungkin bisa menjawab dari Mas Willy-nya. Iya, tadi saya ingin menjelaskan ya berkaitan dengan tadi Bang, sudah keluar Bang, siapa tadi ya, Bang Jeffrey, Bang Jeffrey udah keluar. Ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu banyak ya, banyak modelnya. Ya, saya karena sebagai juga akademisi punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan agar tidak ada kesalahan pencernaan ya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ya, prinsip strict liability ya, jadi tergantung siapa yang salah. Nah, itu strict liability, terus presumption of liability. Jadi banyak, nggak bisa on cam ya, karena kalau on cam jaringan saya jelek. Jadi saya tidak bisa on cam. Tapi Bang Jeffrey ini mungkin dia sinyalnya kali hilang itu. Ya, Bang Jeffrey itu. bisa minta lagi Terus naik lagi. berkaitan dengan tadi saya bilang sampaikan bahwa kenapa Doktif berhak bisa untuk melaporkan, karena Doktif itu konsumen akhir. Ya, dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen akhir berhak untuk melaporkan. Berkaitan apakah harus konsumsi? Nah, ini saya harus benahi bahasanya karena ini berkaitan dengan produk yang bukan konsumsi ya, dipakai maksudnya mungkin ya. Apakah Doktif memakai? Ya, itu nanti dikembalikan dalam proses pembuktian. Doktif memakai apa enggak? Bagaimana pembuktiannya kok ini tidak cocok? Nah, ini saya relate-kan ke Bang Dedi tadi. Ya, tadi sebenarnya saya mau luruskan nih Bang Dedi. Pasal 8, dia kan DRL ini kan dianggap melanggar pasal 8 salah satunya ya. Salah satunya adalah tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Clear ya, dalam produk yang kita ngomongkan itu tidak sesuai dengan label. Itu sudah jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan yang selalu dibahas tadi, konsumen beritikat baik. Itu nanti pengadilan yang membuktikan apakah Doktif mempunyai bad intent dalam bahasa pidana, apakah ada niat jahat di situ sebagai konsumen. Itu bukan kita. Kalau Bang Jeffrey tadi mengatakan bahwa kita harus mempunyai presumption of innocence, kita menganggap seseorang dianggap tidak bersalah. Kalau tersangka kita menganggap tidak bersalah, bagaimana korban? Masa kita harus menganggap korban bersalah? Masa kita harus menganggap korban punya itikat baik? Ayo kita equal, ya, equality before the law. Itu salah satunya adalah kita menganggap semua sama di mata hukum, baik itu tersangka
apalagi korban. Jadi kita sama-sama menganggap bahwa korban mempunyai itikat baik, nanti dibuktikan di pengadilan apakah si pelapor ini punya itikat baik atau tidak baik. Cukup dari saya, Dokter. Oke, pas. Oh ya, sebelumnya saya juga pengen menjawab tadi ya bahwa produk tersebut ya sebenarnya Doktif beli itu pada saat Doktif terima dan Doktif lihat dia menjanjikan di situ ada kandungan Solanum lycopersicum atau tomat putih. Ternyata pada saat Doktif lihat tidak ada. Nah, jadi dari situ aja Doktif sebagai dokter tahu loh, kok nggak sesuai sama klaimnya. Nah, berarti kan di situ curiga, oh ada dugaan ke arah pidana perlindungan konsumen. Seperti itu. Atau misal begini aja deh, nih, sebelahnya Doktif nih, tapi cepet aja ya. Ini ada masker dari Glavidia ya. Setelah Doktif uji lab, ternyata di sini ada banget tulisan niacinamide dan Tranex. Ternyata setelah diuji, kandungan niacinamide dan Tranexnya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi pertanyaannya di sini, ini kan berarti kan bukan overclaim karena memang tidak ditulis persentasenya. Oke, nggak ada masalah. Tapi di situ tertulis ada kandungan niacinamide dan Tranex. Nah, jadi kalau misalnya dokter jadi takut menggunakannya itu kan hak, gitu. Karena loh, kan janjinya ada, kok ternyata nggak ada. Seperti itu, berarti kan nggak tahu isinya apa. Daripada nanti kenapa-napa wajahnya Doktif, ya mending Doktif nggak pakai. Gitu. Kalau misalnya Doktif melaporkan kan bisa sebenarnya. Seperti itu. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya korban juga sudah diperiksa juga oleh penyidik. Jadi bahasannya bukan ada korban atau tidak, sudah ada. Ya, pelapor dan korban itu sudah ada. Jadi jangan berkutat di pertanyaan itu aja. Itu sudah ada, korbannya banyak. Ya, sudah ada melapor, sudah di penyidik sudah menyimpan datanya semua. Jadi jangan hanya berkutat di persoalan itu. Seperti itu, ya. Oke, silakan siapa? Ini selanjutnya Bang Jeffrey menanggapi. Iya, saya tadi agak terputus, cuman saya kurang lebih paham. Begini, dari tadi kita menyampaikan bahwa tidak perlu ada korban. Saya tadi sudah sampaikan bahwa itu memang delik formil. Tetapi sekali lagi kita harus paham dulu. Ini kagak ada menitannya pula. Sebentar. Ayo. Bang Jeffrey ini gimana? Waktunya jalan terus. Kumaha? Halo, ya, ayo. Lagi, Yuk. Itu suaranya kemana, Bang Jeffrey? Jangan nge-mute. Halo? Halo, ya jangan di matmut. Iya, kayaknya ada telepon itu mah. Seperti biasa tuh suka ada telepon gitu. Oke. Atau kita ini sebentar deh, jeda sebentar deh kepada Bang Jeffrey. Mungkin di situ ada telepon ya. Oke, kita malu, kita stop dulu deh. Kita stop dulu. Kita tanya ke Kohani di sini. Ya, Kohani sering mungkin sudah ribuan apa ratusan Kohani orang yang dimualafkan oleh Kohani. Silakan Kohani berbagi cerita saja seperti apa sih orang yang dimualafkan oleh Kohani ini. Monggo waktunya. Silakan Kohani. Yang pertama-tama Assalamualaikum buat semuanya, salam damai sejahtera buat yang non muslim. Saya pernah tanya ke Doktif dulu. Niatnya waktu itu adalah mendamaikan sesama muslim. Saya tanya di sini, saya ulang Dok ya, biar jelas. Apakah Doktif ini memang membenci dan ingin berniat menghancurkan atau menjatuhkan Richard Lee? Ya. Nah, waktu itu Doktif jawab enggak. Nah, kemudian juga terjadi akhirnya islah antara Doktif dan Bang Dery ya. Ternyata ada di belakang orang di belakang DRL yang mengadu domba. Nasihat saya untuk semua termasuk netizen di sini, kasus ini kan udah lama. Akhirnya ada banyak juga yang teman-teman yang agamanya Islam juga menista, saling menghina. Nggak ada gunanya kita memperkeruh keadaan. Sekarang di kapasitas saya sebagai yang mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itu saya keluarkan tanggal 5 Maret 2025. Apa sih gunanya sertifikat Islam? Gunanya sertifikat Islam adalah untuk keabsahan hukum dan bukti administrasi, termasuk diantaranya mengganti KTP dan mengurus pernikahan jika nanti mau menikah dengan sama muslim. Nah, jika sertifikat itu sudah dikeluarkan, sudah syahadat, harusnya seseorang segera merubah KTP-nya. Warga negara yang baik itu taat hukum, hukumnya saya udah Islam, dirubah.
Bahkan saya pernah merubah, waktu saya masuk Islam, saya nggak pakai itu. Saya ke kelurahan Kelapa II Wetan, tolong dirubah, saya udah Islam. Itu langsung dirubah. Nah, satu. Yang kedua, apakah seseorang ini ketika masuk Islam itu harus apa? Yang pertama, wajib sekali dia belajar wudhu, dan dia belajar sholat dan melaksanakan sholat, serta meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tadi saya baru dapat kabar ternyata ada yang memberi masukan ke Dr. Richard Lee itu bahwa oh kalau mualaf nggak sholat nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi apapun alasannya, boleh nggak sih ninggalin sholat? Boleh. Siapa yang boleh? Yang pertama orang gila, itu nggak wajib sholat. Yang kedua perempuan yang sedang haid atau nifas. Yang ketiga adalah keadaan khusus, dia cacat. Ya, cacatnya juga nggak gila, bahkan ada cerita secara hukum Islam disuruh ngesot juga itu orang. Nah, kalau ditanya apakah langsung penistaan agama, saya nggak tahu karena saya bukan ahli hukum. Yang pertama adalah setelah dia masuk Islam, dia bilang kan 3 tahun lalu saya masuk, ada videonya tuh. Nah, videonya di tempatnya anaknya Pendeta Gilbert. Saya sudah 3 tahun lalu mualaf dan ini pertama kali menginjakan gereja. Itu nggak masalah. Orang Islam boleh gereja, silahkan, asal bukan ibadah. Kalau ikut ibadah sudah nggak boleh. Dan kenapa saya bilang oh berarti udah keluar dari Islam? Karena di situ dia mengatakan saya juga percaya Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang mengatakan saya percaya Tuhan selain Allah, dia keluar dari Islam. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua bisa bijak. Tugas kita kalau khususnya buat teman-teman yang Muslim, ya kita ini semua mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita harus saling mengucapkan salam. Yang kedua, kita dilarang untuk saling mendengki, membenci. Terus yang ketiga, kita juga dilarang melakukan kejaliman. Nah, maka mudah-mudahan setelah ini nggak ada saling caci mencaci. Karena saya juga sudah menasihati dua-duanya, tapi ada satu sisi yang akhirnya kok katanya udah nggak mau nyerang, tapi masih ada yang ngatain. Contohnya dibilang mandul, dibilang apa, ini nggak baik. Gitu. Memang itu pahala buat yang dikatain, tapi mudah-mudahan kita jadilah warga negara yang baik, nggak baik ribut-ribut. Masalah hukum benar kata Pak Jeffrey bahwa asas praduga tidak bersalah biar dibuktikan. Cuman ini melebar kemana-mana. Nah poinnya adalah mengenai sertifikat karena tidak menjalankan sholat dan tidak melakukan manfaatnya. Coba kira-kira waktu setahun itu lebih dari setahun cukup nggak buat berubah KTP jadi Islam? Selebih dari cukup. Kalau nggak dilakukan dan meninggalkan sholat, itu saya nyatakan ya jangan dipakai lagi deh itu sertifikat, gitu. Karena kita malu jadinya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi seorang Muslim yang baik, yang bisa saling menasehati, begitu Dok. Kita doakan mudah-mudahan masalah ini selesai dengan baik, semua dapat apa yang menjadi tanggung jawab dan haknya semua saling mendapat dengan baik, baik di dunia di akhirat. Oke, amin. Makasih ya Kohani ya. Kohani maaf mengganggu waktunya ya Kohani ya. Makasih Kohani. Boleh, Kohani kalau misalnya mau turun juga boleh, nggak apa-apa Kohani. Karena emang di sini kan hukum lawyer. Nanti Kohaninya pusing, kasihan. Saya juga kebetulan kuliahnya di Adiaksa, STIH, anak hukum juga. Oh, berarti tahu juga ini bisa juga dijadikan bahan diskusi nih Kohani. Kalau ya, kantor saya di Bogor, Dr. Aryani Mandala Putri, SHMH, PSD. Oke, pas ini waktunya. Oke. Makasih Kohani. Ya, makasih. Yuk, sekarang mungkin ke Bang Willy. Silakan Bang Willy. Yuk. Ya, terima kasih Dr. atas penyampaian juga ya, diberikan kesempatan lagi.